بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan ya ikhwan, masih pada keterangan Syekh Muhammad Ibn Hizam yang berkaitan dengan mubtilatus shaum, pembatal-pembatal puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan ibtila ariqa ghairihi, ya, apabila seseorang menelan liur orang lain, hukumnya apa? Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi ittifaqul ulama, adanya ittifaq, kesepakatan para ulama bahwasannya menelan air liur orang lain hukumnya membatalkan puasa. Kemudian mas'alatun law ballala khaytan birriqi thumma raddahu ila fihi. Law ballala al-khayyatu, apabila al-khayyata, tahu antum al-khayyata apa artinya? Tukang jahit, ya, tukang jahit. Al-khayyata, apabila al-khayyata, tukang jahit, membasahi khayton, benangnya, birriq, dengan air liur. Tergambar kan tukang jahit, ya. Summa raddahu ila fihi, kemudian dibalikkan lagi ke fihi, ke mulutnya dia. Fihi di situ bukan huruf jar ya, tapi apa? Asmaul khamsah. Fuka, faka, fika, nah itu tadi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Syarhil Muhadzab, berkata al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, qala ashabuna, ay ashabus Syafi'iyah, illam yakun alaihi rutubah tanfasilu lam yuftir bibtila'i riqihi ba'dahu bila khilaf. Kata Imam An-Nawawi, ulama Syafi'iyah menyatakan apabila pada benang tadi tidak didapati rutubah, rutubah itu basah, yang terpisah, jadi kebasaan yang terpisah, maka puasanya tidak batal tatkala dia mengecup, ya, benang tersebut, ya, setelah dibasah-basahi sama dia dengan air liur tadi. Difahami? Tergambar antum, ya, antum mau jahit, itu benang antum basahi, nah, kemudian antum basah itu kan, antum jilat lagi. Nah, kalau seandainya tidak ada kebasahan yang terpisah, ya, kelembapan yang terpisah, maksudnya kelembapan yang tadi masih cuman pada benang saja, ya enggak? Maka itu tidak membatalkan puasa bila khilaf. Li'annahu lam yanfasil syai'un yadkhul jawfahu, dikarenakan tidak ada sesuatu yang terpisah yang masuk ke rongganya dia. Jadi cuman basah benang itu cuman basah Wa mimman naqala ittifaqal ashab ala hadza al-mutawalli, di antara yang menukilkan ittifaq ashabus Syafi'iyah tentang masalah ini adalah al-mutawalli min ulama Syafi'iyah.
Namun rincian yang kedua, wa in kanat ratubat tanfasilu, akan tetapi kalau kebasahan tadi bisa terpisah, wa batala'aha, kemudian ditelan oleh dia, fawajhani, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Hakahuma Imamul Haramain wa mutabi'uhu wal mutawalli, sebagaimana yang dihikayatkan oleh Imamul Haramain dan para pengikutnya serta al-mutawalli. Jelas? Maksudnya gini, ada benang, antum jilat dengan air liur. Nah, di benang itu bisa terpisah air kebasahannya. Berarti air liurnya terlalu banyak. Ya enggak? Kalau cuma antum jalankan di lidah, itu enggak akan memisah. Tapi kalau antum ludahi banyak, nah, kelihatan di benangnya tadi, gumpul air liur. Ya, kalau antum bahasa dusun kami itu dilesut gini, benang itu tadi bisa terpisah air liurnya. Nah, mungkin air liur campur dahak. Ya. Nah, kalau dia bisa terpisah, ada dua pendapat. Ahadihima atau ahaduhuma wa huwa qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini la yuftir. Yang pertama pendapat Al-Juwaini, Abu Muhammad Al-Juwaini, la yuftir, tidak batal. Qal kama la yuftiru bil baqi minal madmadah. Alasannya sebagaimana tidak batal seseorang tatkala masih ada sisa air pada saat berwudu. Ya, antum kalau saat berwudu itu kan, dan kumur-kumur, ya, pada saat berwudu atau kumur-kumur itu kan ada sisa air ketika antum kumur-kumur kan. Batal apa enggak? Enggak batal. Wa asahuhuma wa bihi qata'al jumhur la yuftir. Ya. Dan itu pendapat yang paling sahih, serta ini pendapat jumhur Syafi'iyah, tidak batal. Li'annahu la darura ilaihi. Afwan. Wa asahuhuma, dan yang paling sahih dari kedua pendapat tadi, wa bihi qata'al jumhur, dan itu pendapat jumhur, yuftir. Alasannya batal. Kenapa? Li'annahu la darurata ilaihi, karena tidak ada alasan darurat, tidak ada kebutuhan darurat untuk nelannya tadi. Wa qad ibtala'ahu ba'da mufaraqati mi'danihi wa infisalihi. Sungguh dia telah menelannya setelah terjadi pemisahan dari sumbernya, yaitu sumber air liur, mulut, wanfisolihi, sudah terpisah. Jadi menurut jumhur Syafi'iyah, air liur yang nempel di benang apabila terpisah dari benang tadi, bisa terpisah lalu ditelan, maka membatalkan. Qultu, kata Syekh Ibnu Hizam, ma sahahu an-Nawawi huwa sahih. Pendapat yang disahihkan oleh An-Nawawi itu adalah pendapat yang sahih insyaallah taala. Pendapat apa yang disahihkan Nawawi? Wa bihi qata'al jumhur, ya, as-sahuhuma wa bihi qata'al jumhur, ay yuftir, batal. Jelas? Kenapa dikatakan batal? Karena sudah dianggap benda asing yang masuk ke dalam mulut. Jelas? Wa yultahaku bihi as-siwak, dan masuk dalam kategori ini juga siwak. Fa idza akhrajahu min famihi wa fihi min riqihi fala yabla'u dzalika riq marratan ukhra. Demikian juga siwak, kalau dia keluarkan dari mulut dan pada siwak tadi ada air liur, maka jangan dia telan. Jelas? Jangan dia telan. Kalau dia telan, batal. Jadi antum bersiwak, ya, kemudian di siwak tadi ada air liur, dan air liur tadi bisa infisol, bisa terpisah, jangan antum telan. Lap dulu kalau mau pakai siwak tadi. Jelas? Apalagi kalau siwak itu basah, antum emut-emut, ya, antum celup ke rendaman teh,
basah antum emut, itu tadi, maka itu batal. Jelas? Nah, itulah alasan para ulama menyatakan makruhnya menggunakan siwak yang basah, karena khawatir diemut tadi, ketelan. Masalah berikutnya, baqiyatut ta'am alladhi bainal asnan, sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi. Zahabal jumhur, pendapat jumhur, ila annahu idza bala'a minhu syai'an, menurut jumhur, apabila dia menelan sesuatu, fa innahu yu'addu muftiran, maka dianggap membatalkan puasa. Kata jumhur, apabila orang tersebut menelan sesuatu dari makanan yang nempel di sela-sela gigi, kata jumhur, fa innahu yu'addu mufattiran, dianggap membatalkan. Wa huwa qaulu Malik wa Ahmad wa Syafi'i wa huwa sahih. Itu pendapat Malik, Ahmad, Syafi'i, dan itu pendapat yang sahih, li'annahu yu'tabaru aklu ta'amin. Kenapa? Dikarenakan hal tersebut dianggap makan suatu makanan. Wa yumkinuhu al-ihtirazu minhu, dan masih memungkinkan untuk menjaga diri, menghindar. Wala tad'ul hajatu ilaihi, dan tidak ada hajat yang menyeru untuk menelannya. Difahami? Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yuftir. Adapun Abu Hanifah bilang enggak masalah, enggak batal. Wala dalila ala ma dhahaba ilaihi, namun tidak ada dalil yang dijadikan argumentasi oleh Abu Hanifah. Kenapa ya ikhwan dikatakan batal? Karena dianggap makanan. Yu'tabaru aklu ta'am, walaupun kecil. Rio antum ada sisa rendang nempel di gigi, walaupun kecil, antum telan, antum sundul-sundul dengan gigi, kemudian antum telan, batal. Difahami? Makanya ketika sahur itu antum makan, kumur-kumur, sudah selesainya gosok gigi, bersih mulutnya antum. Ya, jangan sambil sholat sambil menikmati rendang tadi, batal antum. Ini ilmu yang seperti ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi memungkinkan kebanyakan orang terjatuh pada poin yang satu ini. Ya. Buku ini bagus loh kalau diajarkan di tempat-tempat umum. Kenapa? Dia ndak panjang, simple dan padat, dan enaknya bentuknya masail, bukan yang baca panjang lebar kanan kiri, antum yang ngajar lagi bingung mana apa kesimpulannya tadi. Nah, itulah hikmah dari al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah wal fiqhu yaman, fikih yaman. Jadi mohon maaf, ana bukannya taklid buta sama Yaman, karena ana memandang buku-buku yang dari Yaman itu enak gitu loh ya, enak difahami. Mungkin itu misdaq qaulin Nabi SAW, sebagai bentuk pembenaran kenyataan dari sabda Rasulullah SAW, al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah wal fiqhu yaman. Iman itu di Yaman, hikmah itu ada di negeri Yaman, dan fikih itu ada di negeri Yaman. Dan diantara bentuknya seperti ini, susunan-susunan bukunya mereka, dan antum gampang untuk melihat referensi ya. Makanya kita setiap tahun rata-rata buku yang diajarkan di sini ya buku dari Yaman. Mas'alatun. Nah, masalah berikutnya, lau ibtala as-shaimu syai'an yasiran jiddan. Kalau orang yang puasa tersebut menelan sesuatu yang dikit sekali. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Syarhil Muhadzab, dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, lau ibtala'a syai'an yasiran jiddan, kalau seandainya dia menelan sesuatu yang sedikit sekali, kahabbati simsim, seperti biji wijen kecil itu kan, habbah simsim, au khordalin, atau biji sawi,
Ya. Masuk juga biji selada. Wa nahwihima, atau yang semisalnya, kecil. Aftara bila khilafin indana, maka kata Imam An-Nawawi itu batal. Wa bihi qala al-jumhurul ulama, itu pendapat jumhur. Qala al-Mutawalli yuftir indana wa la yuftir inda Abi Hanifah. Adapun al-Mutawalli mengatakan menurut Syafi'iyah batal, menurut Abu Hanifah ya tidak batal. Kama qala fil baqi fi khilalil asnan, sebagaimana Abu Hanifah juga menyatakan terkait dengan al-baqi, yaitu sisa-sisa yang ada di sela-sela gigi. Kata Abu Hanifah, sisa-sisa yang ada di sela gigi kan tidak batal. Demikian juga kalau nelan biji-biji yang halus tadi. Was-sahih qaulul jumhur, yang sahih adalah pendapat jumhur, li'annahu minal akl wa in kana yasiran, dikarenakan hal tersebut masih dianggap makanan meskipun sedikit. Fayadkhulu fi umumil adillah, maka masuk dalam keumuman dalil. Jelas? Masuk dalam keumuman dalil tersebut. Kemudian mas'alatun baqaya at-ta'am alladhi tusahibur riqa, sisa-sisa makanan yang bercampur dengan air liur. Sisa makanan bercampur dengan air liur antum. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Munzir, ajma'al ulama ala annahu la syai'a 'ala as-sha'im fima yabla'uhu. Para ulama sepakat bahwasannya tidak masalah bagi orang yang berpuasa tersebut terhadap apa yang dia telan, mimma yajri ma'ar-riq, dari hal-hal yang bercampur dengan air liur. Mimma baina asnanihi mimma la yaqdir ala raddihi, sesuatu yang ada di sela-sela gigi yang tidak mampu untuk dibuang lagi. Nah, jadi saking kecilnya, saking halusnya yang nyampur di sela-sela gigi tadi yang bercampur dengan air liur antum, itu dimaafkan. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Munzir, kesepakatan para ulama itu dimaafkan. Qal fa in qadira ala raddihi, namun kalau masih memungkinkan untuk dibuang, fabtalahu amdan, lalu ditelan sama dia. Qala Abu Hanifah la yuftir, kata Abu Hanifah tidak batal. Wa qala sairul ulama yuftir, sedangkan mayoritas para ulama mengatakan batal. Wa bihi aqul, dan itu pendapat yang aku pegangi, kata al-Imam Ibnu Munzir. Ringkasnya, makanan-makanan yang sudah nyampur dengan air liur yang kecil sekali, ya, bukan apa namanya besar, kecil sudah bercampur dengan air liur, ya. Di sini dirinci, kalau tidak mungkin dibuang lagi karena sudah bercampur dengan air liur, maka itu uzur, tidak batal tatkala tertelan dengan kesepakatan para ulama. Namun kalau memungkinkan masih dimuntahkan, mungkin kan masih dibuang. Antum misalkan sebelum subuh itu makan ada rasa-rasa kacang gitu loh kan halus itu kan, kalau makan kacang itu kan ada terasa ya, masih bisa dimuntahkan, muntahkan. Wa ma dhahaba ilaihi Ibnul Munzir huwa sahih, pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul Munzir itu adalah pendapat yang sahih, likaunihi ta'aman, dikarenakan itu adalah makanan, falahu hukmuhu, maka itu diambil hukumnya, wallahu alam, ya, maka dianggap sebagai hukum makanan, membatalkan puasa. Jelas? Masalah berikutnya, tadzawuqut ta'am li islahihi au madghuhu litifli. Masalah berikutnya, hukum mencicipi makanan, mencicip dengan ujung lidah dalam rangka untuk memperbaiki kualitas makanan, keasinan normal atau tidak, standar atau tidak rasanya ini tadi, atau mengunyahkan makanan untuk bayi,
Difahami gambarannya? Rio ini koki nih. Ya, sama Rio dicicip dulu. Kuah pindang ini pakai ujung lidah. Tapi jangan ditelan. Pakai lidah, kemudian antum muntahkan lagi. Boleh atau tidak? Atau keponakan antum minta gigitkan permen. Sudah antum gigitkan, antum kasihkan ke dia. Boleh apa tidak? Tapi tidak antum telan. Zahaba Ahmad wa Syafi'i wa ghairuhuma ila annahu la ba'sa bihi idza kana li hajatin wa idza kana li ghairi hajatin fayukrahu. Al-Imam Muhammad, Al-Imam Syafi'i mereka mengatakan tidak masalah, tidak apa-apa apabila memang ada kebutuhannya, ada hajat. Namun kalau tanpa hajat maka hukumnya makruh. Jelas? Ya. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, la ba'sa ayyatata'am as-sa'imu minal kidri. Kata Abdullah bin Abbas, tidak mengapa orang yang berpuasa tadi mencicipi makanan yang ada di panji, yang ada di wajan. Dengan tujuan apa? Untuk mengetahui gimana standar masakan ini tadi. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min tariqain. Ini riwayat Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Siapa nama Ibnu Abi Syaibah? Hah? Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Siapa namanya? Dia Syekhul Bukhari. Siapa namanya? Hah? Gurunya Imam Bukhari beliau. Namanya Abdullah ibn Muhammad. Abdullah ibn Muhammad Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Musannaf, yang dikenal dengan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Itu kumpulan asar dari banyak para sahabat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan asar ini dari dua jalan. Wa qad allaqahu al-Bukhari rahimahullah fi kitab as-siyam bi sighatil jazm. Al-Imam Al-Bukhari membawakannya secara muallaq dalam kitab as-siyam dengan sighah al-jazm. Nah, ketika Imam Bukhari membawakan dengan sighah al-jazm, qala, itu ada indikasi kuatnya sanad tersebut. Qala Ibnu Hazmin, kata Ibnu Hazm, wa kariha ba'dhum mudghut ta'am wa zawqahu. Sebagian para ulama menganggap makruh ngunyah-ngunyah makanan atau nyicipi makanan. Wa hadza la syai'. Namun ini kata Ibnu Hazm tidak masalah. Kenapa? Li'anna karahata ma lam ya'ti Qur'an wala sunnah bi karahatihi khata'un. Wa hum yakrahuna al-madmadha wala farqa bainahuma. Kata wa hum la yakrahuna al-madmadha wala farqa bainahuma. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, sebagian para ulama dia mengatakan makruh mencicipi makanan tadi yang cuman dicicipi di lidah kemudian dimuntahkan lagi, mengunyah-unyah makanan. Sebagian para ulama mengatakan makruh, namun yang seperti ini tidak teranggap, yang menyatakan makruh tidak teranggap. Kenapa? Dikarenakan pernyataan makruh, menyatakan makruh dalam kondisi tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari Sunnah yang menyatakan makruh, itu kesalahan. Antum mengatakan ini makruh, ini makruh, ini makruh, dalam keadaan tidak ada dalil yang menyatakan makruh, itu salah, kata Ibnu Hazm. Wahum la yakrahuna al-madmadah, dalam kondisi mereka tidak mengatakan makruh kalau kumur-kumur. Wala farqa bainahuma, padahal hakikatnya tidak ada perbedaan antara kumur-kumur dan ngunyah makanan atau mencicipi makanan. Ya apa enggak? Kumur-kumur tadi kan cuma batas di mulut, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, jadi itulah istinbatnya Abdullah ibn Abbas. Kenapa Abdullah ibn Abbas mengatakan tidak masalah mencicipi makanan? Ya, tidak masalah mencicipi makanan, kemudian dimuntahkan lagi. Yang penting tahu rasa makanan. Sekarang antum kumur-kumur di air, misalkan ada air antum kumur-kumurkan, boleh apa tidak? Boleh. Ketika Ramadan antum berwudu, antum kumur-kumur, secara hukum fikih boleh, tidak masalah. Jelas? Mas'alatun, hal yu'addu ibtila'un nukhama mufattiran. Apakah menelan dahak termasuk pembatal puasa? Menelan dahak termasuk pembatal puasa. Antum berdahak, antum telan,
Laha halan. Ada dua kondisi. Al-ula alla tasila ilal fam wa ila haddihi adh-dhahir. Yang pertama, dahak tersebut belum sampai mulut, belum sampai keluar. Bal tanzil min dimaghihi fatadhhab ila jawfihi fala tu'addu mufattiratan. Bahkan dia baru cuma tapi belum sampai di mulut. Kan ada antum ketika berdahak kayak terasa gimana gitu ya, tapi belum sampai di mulut. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka tidak batal puasanya, ya, tidak batal puasa. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, qala ashabuna an-nukhama illam tahsul fil had adh-dhahir minal fam lam tadur bil ittifaq. Kata Imam An-Nawawi, dahak tersebut kalau belum sampai kepada bagian luar mulut maka tidak, ya, atau belum sampai kepada bagian zahir suatu mulut maka tidak membahayakan dengan kesepakatan para ulama. Intinya kalau belum sampai ke mulut dahak tadi tidak membahayakan puasa dengan kesepakatan para ulama. Belum sampai ke mulut, difahami? Berarti baru kayak gini. Antum ada pada saat kadang-kadang punya dahak, ya, tapi dahak tersebut tidak masuk ke mulut, tapi dari pala ini turun langsung masuk ke dalam, ya, kayak ketelan gitu, ya. Nah itu kesepakatan para ulama tidak batal. Terus bagaimana yang terjadi khilaf? Ats-tsaniyah, kondisi kedua, antasila ilal fam, ya, sampai ke mulut, dahaknya lah sampai ke mulut. Summa yabtali'uha, kemudian ditelan oleh dia. Fal masyhur indal Hanabilah, pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali, wa huwa mazhabu jumhur Syafi'iyah, dan itu pendapat jumhur Syafi'iyah, annahu yuftir, bahwasannya hal tersebut membatalkan puasa. Wa qala bihi Khalil minal Malikiyah, dan itu adalah pendapat yang dinyatakan juga Khalil dari kalangan ulama Malikiyah. Wa Ahmad riwayatun nasarha Ibnu Aqil al-Hanbali wa qala bihi ba'du Syafi'iyah annahu la yu'addu mufattiran. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, salah satu riwayat yang ditolong oleh Ibnu Aqil al-Hanbali, dan juga itu merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan la yu'addu mufattiran, tidak dianggap membatalkan puasa. Ingat, jumhur Syafi'iyah mengatakan menelan dahak itu batal puasa. Ketika dahaknya sudah sampai di mulut, menurut jumhur Syafi'iyah puasanya batal. Demikian juga menurut pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali. Namun sebagian ulama yang lain, ya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan la yu'addu mufattiran. Wa huwa mazhabul Hanafiyah wal Malikiyah. Itu pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Wa huwa tarjihu Syekhina Muqbil Al-Wadi'i wa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ini pendapatnya Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Utsaimin. Li'annahu lam takhruj minal fam. Alasannya kenapa? Dahak tersebut belum keluar dari mulut. Wala yu'addu bal'uha aklan wala syurban. Dan ketika ditelan dahak tersebut, yang dahak tersebut sudah sampai mulut, menelannya juga tidak dianggap sebagai makan, tidak dianggap sebagai minum. Wa hadzal qaul huwa rajih, dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Kenapa? Li'annal asla sihhatus shaum wa la yuhkam bi fasadis shaum illa bidalilin sahihin sharih wa billahi taufik. Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, dikarenakan hukum asal puasa itu sah-sah saja dan tidak bisa dihukumi rusaknya, batalnya suatu puasa melainkan dengan dalil yang sahih dan sharih. Difahami? Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hizam, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, pendapat Hanafiyah, pendapat Malikiyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dahak yang sudah sampai ke mulut la yu'addu mufattiran, tidak dianggap pembatal puasa dikarenakan masih dalam ruang lingkup mulut. Ketika ditelan dalam ruang lingkup mulut ini tadi, penelanan tersebut tidak dianggap sebagai makan, tidak dianggap sebagai minum. Kenapa? Karena masih dalam anggota tubuh badan. Berbeda kalau dahak tadi sudah di luar, kemudian ditelan. Antum berdahak, ludahin ke sendok, antum telan lagi, itu batal. Difahami? Wallahu ta'ala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Para santri coba siap-siap piket ya. Pagi ini, langsung pagi.